Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika suatu saat Indonesia mengalami kekurangan pangan akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, atau terganggunya rantai pasok global? Kondisi tersebut tentu dapat mengancam kehidupan masyarakat dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah food estate, yaitu pengembangan kawasan pertanian berskala besar yang diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus menjadi stabilitas pangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Wijaya Putra dengan NIM 6670240113. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Implementasi Program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam mendukung stabilitas pangan nasional. Program Food Estate itu dipilih karena merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan nasional, sekaligus menjaga ketersediaan pangan di tengah meningkatnya jumlah penduduk, perubahan iklim, serta ancaman krisis pangan global. Nah, ketahanan pangan itu memiliki 4 pilar, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan pangan, dan juga stabilitas pangan. Nah, dalam studi saya ini, fokus pembahasannya berada pada stabilitas pangan. Stabilitas pangan berarti kondisi ketika masyarakat dapat memperoleh pangan secara terus-menerus, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi gangguan seperti bencana alam, perubahan iklim, konflik maupun gejolak ekonomi. Artinya, produksi dan distribusi pangan tidak boleh mudah terganggu sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sepanjang waktu. Merauke dipilih pemerintah sebagai salah satu lokasi food estate karena memiliki wilayah yang sangat luas dengan potensi lahan pertanian yang begitu besar. Kabupaten ini juga memiliki hamparan lahan yang dinilai mampu dikembangkan menjadi kawasan produksi padi, jagung, dan komoditas pangan lainnya. Melalui program ini, pemerintah berharap Indonesia mampu yang pertama meningkatkan produksi beras, lalu mengurangi ketergantungan impor, menjaga cadangan pangan nasional, memperkuat stabilitas harga pangan, serta mengantisipasi ancaman krisis pangan dunia. Mengapa ini disebut aspek politik? Program Food Estate bukan sekadar program pertanian, bukan sekedar proyek pertanian. Program ini merupakan kebijakan publik yang membutuhkan proses politik mulai dari yang pertama, penetapan lokasi, penyusunan regulasi, pengalokasian anggaran, koordinasi antar kementerian, hingga pengawasan pelaksanaannya. Keberhasilan food estate sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintah. Karena itu, aspek politik menjadi sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya program tersebut. Lalu, dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan beberapa langkah, antara lain, yang pertama, membuka kawasan pertanian baru. Kedua, membangun infrastruktur seperti jalan produksi, saluran irigasi, dan limbung. Yang ketiga, memberikan bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan juga pendampingan kepada petani. Yang keempat, melakukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai instansi lainnya. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan produktivitas pangan dalam jangka panjang. Apa aja sih tantangan yang dihadapi di program ini gitu? Walaupun memiliki tujuan yang baik, pelaksanaan food estate di Merauke itu masih menghadapi banyak sekali tantangan. Contohnya yang pertama, tantangan tata kelola. Koordinasi antara lembaga belum selalu berjalan optimal sehingga pelaksanaan program di lapangan tidak sesuai target awal. Yang kedua, tantangan lingkungan. Pembukaan lahan harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar tidak merusak ekosistem maupun meningkatkan emisi karbon. Yang ketiga, tantangan sosial. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah yang harus kita hormati. Oleh karena itu, proses pembangunan harus melibatkan masyarakat secara aktif supaya tidak menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan juga pemerintah. Nah, yang keempat, tantangan ekonomi tentu saja.
Produktivitas yang tinggi belum tentu memberikan keuntungan apabila akses pasar, distribusi, dan harga hasil panennya belum stabil. Saya akan melakukan analisis terkait food estate ini. Nah, dari perspektif tata kelola pemerintahan, keberhasilan food estate tidak hanya ditentukan oleh luas lahan yang dibuka. Keberhasilan juga bergantung pada diantaranya koordinasi antar lembaga, transparansi penggunaan anggaran, partisipasi masyarakat, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang. Apabila pemerintah hanya berorientasi pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan aspek sosial dan juga memperhatikan lingkungan, maka tujuan menjaga stabilitas pangan itu akan sulit sekali tercapai. Sebaliknya, jika tata kelola berjalan baik, food estate dapat menjadi salah satu instrumen terpenting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Nah, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, saya bisa tarik kesimpulan berdasarkan studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa program food estate di Kabupaten Merauke merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat stabilitas pangan nasional melalui peningkatan produksi pangan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari koordinasi kelembagaan, perlindungan lingkungan, keterlibatan masyarakat adat, hingga keberlanjutan ekonomi bagi para petani. Oleh karena itu, keberhasilan food estate bukan hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan, supaya benar-benar mampu mendukung ketahanan pangan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.